acara kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Masalah. teman-teman. Selamat siang juga untuk teman saya dari Universitas Negeri Padang ya. Nanda Afrian itu merupakan delegasi dari Universitas Negeri Padang. Uda Nanda. Nah, juragannya ini rendang. Tuh, kemarin dia masak rendang 7 jam baru kelar. Juga saya ucapkan selamat datang untuk teman-teman semua yang ada di sini. Nah, ini juga ada co-host kita yaitu Bang Zainul Mutakin. Nah, ini tamatan dari PPG UM 2023 gelombang 1. Nah, silakan ditampilkan Bang Zainul Mutakin untuk eh, materi kita yang mau dibahas. Oke, teman-teman. Jadi di sini ya kita akan membahas terkait SR. Ini saya jabarkan di sini. Nanti apabila ada yang kurang ya, teman-teman bisa di akhir Q&A ya. Kita ada sesi tanya jawab. Baik, di scroll langsung ke poin A itu. Oke, baik. Poin A itu udah kelewatan. Ya, oke, oke. Jadi gini teman-teman, yang perlu teman-teman ketahui, di sini saya ingin membedah terkait SE dari Kemensos ini ya. Yang pertama adalah yang perlu teman-teman ketahui hak ya. Jadi yang pertama berstatus sebagai ASN P3K Jabatan Fungsional Guru pada Kemensos ya. Jadi ini statusnya bukan kontrak, bukan honor atau nama lainnya. Tapi teman-teman itu akan menjadi ASN ya, P3K. Nah, namun di bawah naungan Kemensos sama dengan guru agama di bawah Kemenak atau di sekolah-sekolah MI madrasah itu kan di bawah Kemenak. Yang melakukan penggajian adalah Kemenak. Nanti kalau kita ada permasalahan kepegawaian dan lain-lain itu ngurusnya juga ke Kemensos. Karena kita pegawainya Kemensos. Misalkan ada SR di Kota Malang. Nah, itu hanya tempat sekolahnya saja, tapi kita itu merupakan bagian dari pegawainya Kemensos. Tidak ada hubungannya kita dengan Pemkot Malang. Gitu ya. Tidak ada hubungannya kita dengan Pemkot Malang. Dan nanti baret yang dipakai di baju seragam dinas Korpri kita itu Kemensos, ya, kementerian, bukan Pemkot Malang atau Jatim, bukan seperti itu ya. P3K yang gaji pokok ini tentunya besarannya sudah sama di seluruh Indonesia plus tunjangan melekat ya seperti tunjangan anak istri, tunjangan status menikah dan lain-lain itu hampir sama. Kemudian memperoleh tunjangan sebagai guru P3K sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, untuk tunjangan yang kalian dapatkan adalah yang pertama tunjangan sertifikasi. Jadi teman-teman juga akan mendapatkan tunjangan sertifikasi yang prosesnya akan lebih mudah daripada di Pemda. Kenapa? Karena ini Kemensos langsung bekerja sama dengan Kemendikdasmen. Jadi proses untuk NUPTK, Dapodik dan lain-lain itu gampang sekali. Karena kalau di Pemda kan ada beberapa Pemda itu yang mempersulit ya, yang harus begini, harus begitu. Nah, ini tidak. Jadi dalam waktu singkat teman-teman langsung bisa dapat sertifikasi. Gitu ya. Dan juga akan mendapatkan tunjangan khusus guru sekolah rakyat. Yang besarannya saya juga belum tahu berapa, yang pasti nanti dari Kemensos itu akan memberikan tambahan penghasilan sebagai guru. Nah, kalau demikian, maka gaji kita di sekolah rakyat itu akan secara rata-rata lebih tinggi daripada guru-guru di Pemda pada umumnya. Kecuali di beberapa daerah di Kaltim atau di DKI yang tunjangan daerahnya tingginya nggak kebangetan ya. Sampai bisa di atas 5 juta tunjangan daerahnya tok. Nah, itu mungkin bisa sama. Tapi apabila dibandingkan dengan rata-rata gaji guru pada umumnya, maka gaji guru di P3K sekolah dia mendapatkan pelatihan ya itu tentu. Kemudian kewajiban, nah disiplin ASN yang berlaku di Kemensos. Jadi kan ini kita pegawai Kemensos. Jadi aturannya itu tidak mengikuti aturan yang ada di Pemda. Misalkan kalian tinggal di Malang, di situ kebiasaan ASN-nya begini dan begitu. Itu tidak kita ikutin. Jadi kita ngikutin norma-norma yang ada di Kemensos. Nah, seperti itu. Melaksanakan proses pembelajaran, ya itu oke.
sudah umum. Kemudian yang ketiga adalah bersedia untuk ditempatkan di sekolah rakyat pada seluruh wilayah NKRI. Nah, hal ini nih yang paling banyak ditanyakan kepada saya, membuat teman-teman ragu untuk ikut. Nah, saya jelaskan di poin ketiga ini apa maksudnya. Jadi, kita harus kembali dulu pada prinsipnya adalah rekrutmen sekolah rakyat ini akan dipilih atau termapping ya berdasarkan titik terdekat dari domisili kita. Bisa dipahami ya, akan dipilihkan dari sekolah rakyat yang terdekat dengan domisili kita. Domisili yang mana ini? Domisili yang tercantum di SIM PKB. Yang kalau nggak salah bulan November atau Desember itu kita ada diminta pemutakhiran data itu. Jadi kalau teman-teman berubah tahun ini, bulan lalu alamatnya, maka yang dipakai adalah alamat yang lama. Nah, kita contohkan simulasinya seperti ini. Di Kota Blitar itu, Kota Blitar misalkan ya. Nah, tapi teman-teman berkeinginan untuk menjadi sekolah rakyat, untuk menjadi guru sekolah rakyat. Sehingga apa? Sehingga teman-teman akan dicarikan sekolah rakyat yang terdekat dengan Blitar. Misalnya di Malang, di Tulungagung ada, ya sudah antara dua itu, begitu, ya. Atau kalau tidak ada juga di situ, adanya di Banyuwangi, ya sudah dilempar ke Banyuwangi, gitu ya. Nah, pada faktanya kita bicara fakta, di Jawa Timur itu ada 19 titik lokasi sekolah rakyat yang tersebar dari ujung Jawa Timur ke ujung Jawa Timur. Itu faktanya. Sehingga teman-teman ya akan di seputar Jawa Timur saja, nggak akan jauh-jauh. Kecuali misalkan ya, ini di Kalimantan Barat nih. Di Kalimantan Barat tidak ada tuh sekolah rakyat. Maka apabila ada lulusan PPPG dari Kalimantan Barat yang ingin menjadi guru sekolah rakyat, maka akan dicarikan titik lokasi yang terdekat dengan Kalimantan Barat. Misalkan di Jawa Timur, ya sudah, berarti orang Kalimantan Barat nanti akan ditempatkan di Jawa Timur karena di Kalimantan Barat tidak ada. Paham ya di situ ya? Sehingga harus siap ditempatkan di seluruh negara NKRI. Ya karena itu, gitu loh. Tapi pada prinsipnya adalah kita akan ditempatkan pada titik terdekat dari domisili kita. Nah, untuk teman-teman Jawa Timur tenang, tidak akan keluar dari Jawa Timur karena di situ sudah ada banyak sekali titik sekolah rakyat. Kemudian melaksanakan tugas tambahan yang ditetapkan oleh Kemensos, program-program untuk pegawainya seperti itu ya. Nah, ini masalah nantilah. Kita lanjut ke bawahnya. Oke, untuk persyaratan umum ini bisa teman-teman baca sendiri dan ini sangat mudah untuk diterjemahkan ya. Seperti nomor 8 memiliki sertifikat pendidik PPG ya, Serdik, sehat jasmani dan lain-lain itu hal yang bisa teman-teman baca sendiri. Yang pasti begini, sisi baiknya adalah ya bahwa untuk rekrutmen ke depannya ASN baik itu P3K atau CPNS sudah mewajibkan kita punya Serdik. Sehingga apabila besok ada P3K daerah lagi atau PNS daerah, maka teman-teman yang belum memiliki Serdik tidak bisa mendaftar ASN. Itu sudah dipastikan, teman-teman. Maka teman-teman PPG Prajabatan masa depannya sudah terjamin. Kenapa? Karena kalian sudah punya Serdik, tinggal mengikuti program-program yang sudah disediakan oleh Kemendikbud atau pemerintah. Nah, harapannya karena mereka ini selaku sang pemberi beasiswa, ya, teman-teman ikuti tuh apa namanya jalur-jalur karir yang sudah mereka sediakan. Nah, kalau misalnya kita kok menempuh jalur lain, kita ngambil CPNS, padahal diarahkannya bukan CPNS, ya siap-siap saja kena masalah-masalah yang akan muncul. Seperti teman ikut mapping P3K, juga tidak diikutkan di SR saat ini. Ya, itu salah satu konsekuensinya. Jadi untuk kedepannya apabila ada arahan dari GTK selaku sang pemberi beasiswa kepada kita, ikuti program itu. Gitu ya. Oke. Persyaratan khusus memiliki indeks prestasi itu oke umum. Nah, telah mengikuti seluruh tahapan seleksi ASN P3K 2024. Nah, jadi yang bisa mengikuti hanya bagi mereka yang sudah ikut CAT P3K, bukan CAT PNS ya, P3K. Kenapa demikian? Karena lulusan dari sekolah rakyat ini, gurunya itu akan menjadi PNS. Maksudnya
P3K ASN. Nah, syarat dari ASN harus sudah melakukan tes CAT. Nah, sedangkan di SR ini tidak diselenggarakan lagi tuh CAT-nya. Sehingga digunakanlah CAT kita yang 2024 kemarin. Yang TMS bagaimana? Yang tidak mendaftar bagaimana? Maka tidak memiliki kesempatan untuk mendaftar pada periode ini. Dan akan mengikuti di periode selanjutnya. Kapan? Yang pasti tahun ini tidak ada rekrutmen ASN kembali. Ya, tahun depan 2026 ada nggak Bang kira-kira? Itu masih 50-50. Bisa jadi ada, bisa jadi enggak. Atau malah bisa jadi adanya di 27 atau 28. Jadi manfaatkan aja yang ada di depan mata gitu ya. Nah, kemudian eh, siap berada di lingkungan sekolah asrama. Nah, sekolah asrama ini banyak sekali yang harap disimak baik-baik. Jadi tidak semua sekolah rakyat itu memiliki asrama yang cukup bagi gurunya. Ya, ada yang bahkan tidak memiliki asrama sama sekali untuk gurunya. Sehingga apa? Kita tidak diwajibkan untuk tinggal di asrama 24 jam. Ya, tapi kan sekolah kita kan lingkungannya lingkungan asrama, bukan lingkungan sekolah khusus, sekolah umum yang cuma SD doang, gitu ya. Dan kita juga akan nantinya diberikan tugas tambahan di luar mengajar, seperti ekstrakurikuler atau ada program-program di luar jam mengajar efektif. Misalnya di sore hari atau di malam hari ada program apa gitu ya. Ya kita harus mengisi program tersebut. Untuk itulah kita dibayar tunjangan khusus untuk sekolah rakyat. Untuk itulah kenapa gaji kita lebih tinggi karena kita mendapatkan harus melakukan tugas-tugas tambahan di luar jam mengajar. Tapi tidak 24 jam karena itu sudah punya wali asuh. Ya, jadi yang mengurus asrama itu wali asuh bukan guru. Guru hanya mengerjakan sesuatu yang relevan dengan tugas-tugas pendidikan dan ekstra di luar itu yang juga masih satu paket dengan pendidikan. Yang menjaga bocil dan lain-lain ya itu tugasnya pengasuh ya dan penjaga asrama seperti itu. Jadi kita diperbolehkan untuk tinggal di dalam asrama kalau memang tersedia atau seperti itu selama tugas kita tidak terganggu di eh, sekolah seperti itu ya. Oke, lanjut tahapan seleksi. Nah, yang pertama ini teman-teman sudah melakukan mapping ya. Nah, informasi yang saya terima terakhir kali adalah teman-teman cukup melakukan mapping saja. Kalian centang-centang di situ apabila bersedia dan tidak bersedia, kalian lengkapi di situ apa yang diminta, entah itu CV atau apa, sampai menu terakhir dan tidak ada lagi yang bisa kalian pilih. Udah selesai sampai tahap itu. Lantas bagaimana Mas pendaftaran di portal Kemensosnya itu nunggu instruksi lebih lanjut. Jadi detik ini teman-teman hanya daftar saja, submit saja di mapping. Tidak perlu melakukan hal yang lain. Kalau sudah kelar, udah kelar. Nah, hal-hal yang perlu teman ketahui adalah pastikan emailnya aktif. Pastikan ketika ngeklik itu langsung cek di email, jangan nunggu lama-lama. Itu pengalaman kita dari P3K tahun lalu juga sama. Nanti expire tuh kalau kelamaan ngeklik OTP-nya seperti itu. Dan nanti setiap 24 jam itu sandi kita akan direset. Nah, teman-teman harap ingat tuh. Jangan sampai lupa sandi barunya. Agar apa ya? Agar tidak seperti tahun lalu. Mas, akun saya dihack. Mas, akun saya diretas. Nah, gitu ya. Itu untuk mencegah hal-hal seperti itu. Nah, oke. Eh, Seleksi kompetensi tambahan ini seperti apa maksudnya? Nah, jadi begini. Teman-teman nanti itu akan di mapping yang ditentukan oleh pusat ya. Jadi akan diambil dari nilai CAT kita, nilai murni. Jadi misalkan ada sekolah rakyat di Malang ya. Dan di sekolah rakyat tersebut anggaplah itu SMP. Kita jurusan IPS. Nah, yang dimappingkan di sekolah rakyat Malang itu ternyata ada 100 orang. Yang itu dari Malang dan dari sekitar Malang, otomatis kan gitu kan. Nah, dari 100 orang ini akan dilihat nilai CAT murninya. Ya, tidak plus afirmasi, CAT murni yang dilihat. Jadi afirmasi kita tidak berlaku di sini, ya. CAT murni. Lalu karena hanya butuh satu nih,
hanya butuh satu guru sekolah rakyatnya, maka yang diambil adalah yang tiga terbaik. Jadi urutan nomor tiga besar lah, yang akan mengikuti seleksi kompetensi tambahan. Nah, pada saat itu nanti kita sudah dapat pengumumannya tuh, yang lulus siapa, yang berhak menjadi calon ya, yang mengikuti seleksi lanjutan itu siapa, dan kita akan memasuki sekolah rakyat mana itu akan ketahuan di situ. Nah, pada tahap ini kalau kita tidak malah aku kenanya di Sidoarjo ya udah kalian nggak perlu ikut tes juga nggak apa-apa gitu. Tidak akan lantas di penalti karena kan kalian tidak menyelesaikan tes. Bukan berarti mengundurkan diri ketika sudah diterima ya. Jadi nanti setelah dites itu, kalian akan melakukan tes psikotes, kemampuan bahasa Inggris, dan wawancara. Jadi itu dilakukan oleh Kemensos. Kalian tidak perlu melampirkan apapun, TOEFL apalah itu. Itu sudah include pada seleksi kompetensi tambahan nantinya. Jadi teman-teman tinggal mengikuti saja rangkaian seleksi tambahan itu. Gitu ya. Nah, ketika diputuskan bahwa teman-teman lulus sebagai guru P3K sekolah rakyat, maka teman-teman akan dilantik menjadi ASN pada bulan Juli. Ingat ya, bulan Juli, bulan depan. Nah, maka dari itu teman-teman akan dibatalkan keikutsertaannya di P3K reguler. Kenapa? Karena kan pelantikannya sekolah rakyat itu lebih cepat, nggak mungkin dong double lulusnya. Sedangkan yang di P3K Pemda kita masih belum tahu kapan akan dilantik. Bisa Oktober, bisa November, bisa juga tahun 2026, masih belum ada kepastian. Karena SR ini P3K-nya duluan dilantik, maka ketika teman-teman lulus SR barulah akan dibatalkan kelulusannya di P3K reguler. Namun jikalau hanya pada sampai tahap-tahap pendaftaran saja belum ditetapkan itu, maka teman-teman daftar aja gitu ya. Saya dapat imbauan dari pusat, dari GTK bahwa teman-teman diwajibkan untuk melakukan submit. Apakah itu submit bersedia atau submit tidak bersedia? Wajib ya. Jangan di skip ini. Nanti apabila program ini berkesinambungan ke depannya, biar teman-teman tidak bermasalah lagi. Seperti yang kemarin kan dihimbau bahwa kalian apapun kondisinya, nol formasi atau apa, ikuti CAT. Data kalian akan masuk database dan akan dimanfaatkan. Dan ternyata terbukti data teman-teman dimanfaatkan untuk ini gitu. Jangan sampai nanti ketika kalian disuruh submit, tidak submit, terus nanti ada program baru, protes. Mas kok saya tidak diikutkan, mas kok saya nggak bisa ya, karena kalian nggak mengikuti. Ingat ya, wajib mensubmit mapping, tapi tidak harus menerima. Kalau kalian tidak menerima, ya klik tidak menerima gitu. Tidak bersedia dengan alasannya apa kalian tulis. Kalau bersedia ya tulis bersedia, klik bersedia seperti itu. Bisa dipahami ya untuk teman-teman semua ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada juga yang bertanya seperti ini. Ini apakah program sesaat ya? Ini apakah nanti bisa hilang dan lain-lain? Kontraknya berapa tahun? Itu sesuatu yang masih jauh ya sebenarnya. Nah, kalau pertanyaan seperti itu maka sama saja dengan daerah. Daerah kan mengkontrak kita antara 1 tahun hingga 5 tahun. Ada yang katanya mau seumur hidup ya. Saya nggak tahu apakah itu sudah diterapkan atau belum. Sama, sekolah rakyat juga akan kayak gitu, akan mengkontrak kita dengan waktu tertentu, dan nanti ketika sudah habis kontrak akan otomatis diperpanjang. Itu sama saja, itu. Nah, Bang, nanti gimana dong kalau misalnya program ini buyar? Karena ini kan programnya presiden. Tidak akan segampang itu memecat ASN, gitu ya, atau memberhentikan ASN. Nah, walaupun ini belum divalidasi, tapi informasi beberapa skenario, yaitu teman-teman bisa saja nanti ditempatkan di guru daerah, menjadi ditransfer menjadi guru daerah. Itu bisa jadi opsi pertama ya. Bisa jadi teman-teman ditarik di Kemensos, itu bisa jadi. Jadi intinya tidak lantas teman-teman itu akan diberhentikan seketika, gitu ya. Lah lantas nanti misalkan nih, misalkan bisa saja diberhentikan misalkan gini. Teman-teman dapat sekolah rakyat di Blitar, gitu ya. Kemudian bubar nih misalkan. Terus saat itu teman-teman ditransfernya di Tulungagung. Kalian nggak mau, ya udah bisa jadi nggak dilanjutin gitu.
Jadi yang pada intinya untuk karir teman-teman itu tidak akan segampang itu untuk hilang karena sudah ASN gitu ya. Dan jangan memikirkan sesuatu yang masih jauh ya. Insya Allah itu aman. Insya Allah itu aman gitu. Daripada kalian nunggu pembukaan P3K yang juga belum tahu kapan, 27 akhir atau bisa jadi juga di 2028 akhir. Nah, kalian teman-teman mau ngapain selama itu? Ya kan? Nah, itu dia. Sedangkan teman-teman honor pun ya juga tidak ada masa depan di situ karena sudah tidak akan ada lagi rekrutmen jalur prioritas honorer. Sehingga manfaatkan peluang ini sebaik mungkin. Nah, mungkin dari saya itu saja terkait sekolah rakyat ini. Poin-poinnya teman-teman silahkan catat sendiri dan simpulkan sendiri demi masa depan teman-teman. Nah, ini roadmap-nya, timeline-nya sudah teman-teman baca di sini. Pengangkatannya itu di bulan Juli. Jadi bulan depan tuh kalian sudah ASN tuh kalau lulus. Gitu ya. Dan langsung gajian di bulan 8-nya. Gitu. Oke, silakan untuk teman-teman. Apabila ada yang ingin ditanyakan, langsung raise hand ya. Oke, yang pertama silahkan Bang Ronald. Monggo. Oke, Mas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Mas bertanya, ini pertanyaan saya dari beberapa teman-teman saya juga di UM. Mereka tuh bertanya, coba tanyakan Mas Iqbal itu sebagai koordinator itu ikut sekolah rakyat atau enggak gitu. Karena katanya kalau Mas Iqbal ikut, mereka juga mau ikut gitu. Kalau Mas Iqbal enggak. Soalnya mereka juga itu berpeluang lebih besar lolos P3K Mas yang Pemda itu sama yang Prof ya. Informasinya lebih banyak. Nah, terus Mas yang kedua itu yang ingin saya tanyakan lagi, eh, jikalau Mas, apa itu namanya anak-anak ini atau eh, apa itu namanya saingannya banyak ya, umpamanya saya apa itu daftar SR, terus kemudian itu juga yang daftar banyak Mas. Kemudian saya kan itu dari Kemensos kan diberhentikan dari P3K untuk sementara ini. Dan apabila Mas saya itu tidak lolos sampai batas pengumumannya, apakah ini juga akan berpengaruh di P3K berikutnya gitu? Kalau sama-sama tidak lolos, makanya P3K tidak lolos, SR tidak lolos, apakah nanti juga akan pengaruh Mas data saya apa tetap ada atau ke riset untuk pengikut program berikutnya karena ini sudah sama-sama gagal Mas. Mungkin seperti itu Mas pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, Bang Ronald, langsung saya jawab saja, biar nggak lupa. Yang pertama adalah saya tidak ikut sekolah rakyat dan jangan ikut-ikutan saya gitu, karena saya itu ngambil di Kalimantan, ya, yang mana di Kalimantan itu formasinya jauh lebih banyak daripada pelamar, udah otomatis 100% lulus gitu, tinggal merem aja itu gitu. Jadi ya udah, jadi saya ngejar yang di Kalimantan, gitu ya. Jadi kalau yang sudah pasti lulus ya nggak perlu ngambil juga, kasih kesempatan teman-teman yang lain, kasihan ya, teman-teman banyak yang nol formasi, teman-teman itu berikan kesempatan untuk mereka. Jadi teman-teman yang nilainya tinggi-tinggi yang udah pasti lulus itu berpeluang lulus, mending ya nggak usah daftar aja gitu, kasih kesempatan untuk teman-teman yang lain gitu ya, kasihan nanti, apalagi cuma sekedar coba-coba ya. Misalnya gini, kalian daftar terus kemudian kalian masuk pada seleksi lanjutan di tahap 2, kan yang dicari cuma 3 orang tuh. Nah, terus karena kalian itu lulus di P3K reguler, akhirnya kalian tidak mengikuti seleksi itu. Nah, kan seharusnya kalau dari awal kalian nggak ikut, teman kalian yang juara 4 kan bisa masuk di seleksi tahap 2. Gitu loh ya. Jadi harap teman-teman bisa untuk bijak ya, jangan dimain-mainin gitu. Terus yang kedua, pertanyaannya, apa tadi lupa saya? Anu Mas, jika apa namanya seleksi P3K itu dia gagal lah, taruhlah Oke. formasinya itu banyak tuh. Sama-sama gagal itu Nah, gimana? kalau misalkan seleksi SR gagal, seleksi P3K Pemda gagal, maka tunggu saja untuk jenjang karir berikutnya yang akan dikasih tahu oleh GTK atau Kemendikdasmen. Misalnya di tahun depan ada ya, ikuti itu. Jadi tunggu instruksi.
Instruksi saat ini apabila kita belum lulus, ya maka silahkan mengajar dulu di swasta atau misalkan di sekolah-sekolah negeri itu masih mau terima kalian mau mengajar ya silahkan mengajar. Dapat dapodik ya silahkan nanti diurus NUPTK-nya agar bisa dapat TPG ya. Atau kalian mau bekerja di sektor lain ya silahkan gitu ya. Jadi swasta, jadi pekerja pabrik atau apa silahkan. Itu tidak mempengaruhi ke karir. Maksudnya tidak mempengaruhi ke program-program yang akan dilakukan oleh Kemendikbudristek ke depannya. Tapi misalkan tahun ini ada CPNS nih, gitu ya. Nah, itu nanti nunggu instruksi. Boleh nggak kita daftar? Ada pengaruh nggak untuk ke pendaftaran kita di programnya apa? Kemendikbudristek andai kata tahun ini ada CPNS gitu ya. Nah, itu nanti akan diinformasikan gitu. Misalkan, oh udah ikutin aja nggak apa-apa. Teman-teman tetap akan kita ikutkan di program selanjutnya. Jadi tunggu informasi selanjutnya. Gitu ya. Jadi intinya apabila kalian gagal di SR dan di P3K itu tidak masalah dan tetap akan diikutkan di program-program ke depannya seperti itu. Sudah cukup menjawab ya Mas Ronald ya. Oke Mas, mencukup banget. Makasih ya Mas. Oke, Sehat selalu sama-sama. Mas. Semangat. Ditunggu di Kalimantan, Mas Ronald. Oke, siap Mas. TW. Ya, sampai udah pasti lulus itu nih Kapos Hulu kan. Amin, amin. Ya Mas, Kapuas dulu. Ya, ya. Oke. Oke, lanjut Mbak Amel. Silahkan. Apakah Mbak Amelia jadi? Kalau tidak, Mbak Desi. Halo? Ya, halo Mas. Halo, apa kedengaran suara saya ya? Ya, Masuk, kedengaran. masuk. Kedengeran. Oh ya, ya. Mohon maaf saya sambil jaga anak soalnya ya. Eh, Gini Mas, pertanyaan saya itu sebenarnya saya tuh masih sanksi ya. Kan kalau tidak salah di jadwal yang saya baca kemarin itu untuk pengumuman kelulusan seleksi P3K Pemda ini kan di bulan ini. Di tanggal 16 sampai 20 berapa ya? Saya lupa 24 apa Ya, 28 26. gitu. Ya. Oh ya, nah gitu. Nah, semisal kita kan juga masih menunggu pengumuman itu, terus habis itu kita juga daftar SR nih, kan terakhir kan besok. Nah, misal ini ada teman-teman yang dinyatakan lulus di situ. Terus gimana ya Mas? Sedangkan kita sudah daftar di SR atau di kelulusannya nanti itu kayak kata Mas Iqbal tadi sudah otomatis kita tidak lulus. Atau bagaimana ya Mas ya? Itu sebenarnya yang masih sanksi buat saya sendiri. Ya kalau pertanyaan saya Oke, di situ saja sih Mas. Terima kasih. oke. Baik, terima kasih. Nah, itu sebenarnya sudah saya singgung kemarin, tadi Mbak Amel ya, bahwa gini, misal nih, eh, kita daftar SR saat ini, ya kan? Terus kan pengumumannya antara tanggal 16 sampai tanggal 30 besok. Ternyata lulus nih pengumuman kita di P3K Pemda. Maka apakah kita akan langsung gugur? Ya enggak. Kita akan di apabila kita mengikuti seluruh rangkaian, terus kemudian kita lulus, ikut seleksi tahap 2, kita lulus juga pemberkasan di sekolah rakyat, barulah dibatalkan. Karena apa? Karena kita dilantiknya itu bulan Juli untuk sekolah rakyat. Sedangkan sekolah Pemda itu kan dilantiknya nggak tahu kapan masih yang bulan 10 itu juga masih belum pasti bulan 10 gitu. Jadi teman-teman itu digugurkan apa namanya sekolah Pemdanya atau P3K Pemdanya karena kalian dilantik di bulan Juli untuk sekolah rakyat, bukan karena mendaftar sekolah rakyat. Bisa dipahami ya, akan digugurkan jikalau kalian lulus hingga tahap akhir menjadi guru sekolah rakyat seperti itu. Bisa dimengerti ya Mbak Amel ya. Jadi aman. Oh Misalkan iya. Mbak Amel nanti lulus sekolah P3K yang normal ya, yang P3K normal. Oh ya udah di skip aja itu sekolah rakyat yang nggak usah di apa nggak usah diikuti lagi. Nggak peduli pengumumannya Oh apa gitu. besok Oke, oke. misalnya kita lulus tahap 2 ya udah nggak usah diikutin gitu. Berarti kita otomatis gugur di sekolah rakyat dan akan lanjut di sekolah Pemda gitu. Bisa dimengerti ya? Ya, oke oke Mas. Oke, sudah jelas. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Nah, silahkan Mbak Ratna. Mbak Desi Ratna. Iya, Mas, maaf. Ini saya mau tanya,
kan, apa namanya, semalam itu saya sempat buka mapping-an, itu pas awal buka langsung Mas, langsung, ada data diri saya sama saya, ter-mapping itu, apa namanya, ter-mapping jurusan apa. Nah, siang ini saya dan teman-teman itu ada yang buka, bukanya itu lemot, terus pas awal tampilannya itu jadi kayak ganti password gitu. Itu kenapa ya, Mas? Soalnya takut juga kalau kita utek-utek tapi belum ada anu dari Mas Iqbal gitu. Maksudnya Ya, takutnya mengerti, kayak paham. kayak iya, takutnya kayak yang pas kemarin tiba-tiba ada yang terisi sendiri atau gimana gitu, Mas. Sudah Oke, gitu aja, terima Mas. kasih Terima Mbak kasih. Desi. Itu saja? Iya, Oke, terima kasih, Mas. oke. Jadi kemarin memang kelupaan informasinya karena sebenarnya sih kita ngasih informasi kemarin ya, cuman karena repot banget saya baru baru sempat hari ini dan saya juga kan yang ngurusi teman-teman di Jatim tuh, jadi banyak banget yang ngubungi. Jadi harap maklum ya kalau itu terskip ya. Jadi untuk password itu akan diperbarui otomatis setiap 24 jam ya. Jadi itu notifikasi normal diisi saja untuk mencegah penyalahgunaan atau dihack. Kenapa kok passwordnya diganti setiap 24 jam secara otomatis. Jadi ketika kita login besok nanti akan muncul lagi tuh notifikasinya gitu ya. Dan itu aman diisi, kemudian nanti buruan buka linknya di di kolom inbox email. Kalau ada gangguan bagaimana? Dicoba terus, kirim ulangi, ulangi terus, masuk dulu ke web mapping, masuk ke password lama. Intinya coba dulu dengan cara-cara yang bisa teman-teman lakukan, gitu ya. Nah, karena ya mungkin karena banyak yang daftar, banyak yang masuk sehingga servernya down, seperti pengalaman kita di P3K sebelumnya. Nah, kalau juga belum bisa, nanti teman-teman silakan mengisi link spreadsheet yang sudah saya kirim, ya, kalian isi itu setelah mencoba sampai nggak bisa kalian isi itu. Nah, apakah nanti linknya sheet itu bisa membantu teman-teman 100% bakal menyelesaikan masalah? Ya juga nggak 100%. Kenapa? Karena waktunya mepet hingga sampai besok sehingga operator yang ada di pusat itu juga banyak itu menyelesaikan kendala. Jadi maka dari itu jangan hanya mengandalkan link, coba dulu secara mandiri menfikskan masalah-masalah yang ada, tanya sama teman-temannya yang berhasil tuh gimana, karena banyak tuh yang berhasil tuh setelah melakukan ini berhasil, setelah melakukan itu berhasil gitu. Jadi diusahakan dulu semaksimal mungkin, gitu ya. Silahkan ada lagi atau yang dari kolom chat ya, mungkin ya. Oke, saya bacakan dari Mbak Anissa dulu ya. Masih belum paham mengenai sistem pengguguran jika nanti semisal diterima SR jalur administrasi atau jalur chat. Apakah otomatis perlu bagi-bagi reguler? Oke, oke, oke. Nah, untuk penilaian itu kita ambil dari nilai CAT ya, nilai murni CAT. Yang kemudian kita itu nanti kenanya di titik SR mana gitu ya. Jadi nanti sudah saya simulasikan lah tadi. Misalkan kita di mapping di kota A gitu ya. Ternyata di situ ada 100 yang termapping di situ guru IPS. Ya udah maka 100 orang itu akan dilihat nilai murni P3K kemarin di ranking dicari 3 orang yang akan mengikuti seleksi selanjutnya. Gitu ya. Dan sudah terjawab juga yang di bawah itu bahwa nanti akan gugur ketika kita sudah ditetapkan menjadi guru sekolah rakyat. Kalau belum ditetapkan, belum lulus ya belum. Untuk Mbak Dava ya, apabila kita mengambil lokasinya tidak sesuai, apakah akan ada penalti untuk seleksi selanjutnya? Tidak ya. Jadi nanti ketika kita mengetahui bahwa mappingnya kok nggak sesuai, ya udah nanti di seleksi tahapan selanjutnya teman-teman nggak usah ikut saja gitu, di skip ikutnya. Jadi tidak perlu mengikuti seleksi tambahan ya, sehingga teman-teman udah pasti gugur ya. Cara membuat surat permohonan mengikuti tes, bagaimana Mas Widarto? Ini nggak ada surat permohonan ya untuk mengikuti tes ya. Tinggal isi mapping. Nah, setelah isi mapping ngapain? Udah, selesai. Nunggu arahan berikutnya. Seperti itu. Izin tanya, Avinda, CV saya tidak dapat mengisi nomor HP, sudah refresh nggak apa-apa. Jadi untuk CV itu nggak perlu diisi untuk nomor HP-nya. Dan untuk sarjana itu diisi S1 kita tahun lulus ya, bukan tahun daftar. Kalian angkatan 2015, lulus 2019, tulis di 2019-nya. Gitu. Dan itu tidak krusial ya untuk CV itu ya, kalian isi apa saja,
Karena yang krusial itu sebenarnya nilai CAT kalian itu yang paling krusial itu. Dan kalian submit hingga finish. Nah, kalau kalian tidak memfinishkan submit mencentang-centangnya itu, ya kalian tidak terdaftar nanti. Oke. Widarto, soalnya ini saya dan beberapa teman lagi mengikuti pendidikan SPPI. Ya, nggak tahu ya, coba aja. Aku nggak paham nih SPPI seperti apa nih. Karena beda konteks ya. SPPI ini kan bukan programnya dari lulusan PPG Prajabatan yang kita lakukan saat ini ya. Izin tanya, bila Meliana tanggal 16 sampai 30 lolos P3K Pemda dan kita lolos seleksi SR, maka kita pilih P3K Pemda dan tidak melanjutkannya, apakah tidak apa-apa? Nggak bisa. Jadi kalau misalkan teman-teman lolos sekolah rakyat, itu kan otomatis teman-teman mengerjakan ujian sampai akhir, sampai seleksi lanjutan, sampai mengatakan bersedia untuk jadi guru, sampai ke tahap itu. Dan teman-teman akan dilantiknya Juli apabila memang itu dilakukan. Maka ya otomatis gugur setelah teman-teman dinyatakan lulus. Masih tanggal 16 sampai tanggal 30 ya. Bisa jadi kan nanti tanggal 20 sudah pengumuman misalkan. Nah, tanggal 20 itu kan masih berproses itu di sekolah rakyat itu. Kalau dirasa teman-teman ternyata masuk ke seleksi lanjutan, ya udah nggak usah diambil itu seleksi lanjutannya gitu. Terus apalagi nih? Jika Silvi, jadi status kita kalau keterima SR adalah ASN ya, bukan honor ya, bukan. Jadi ASN gitu. Teman-teman akan dapat NIP, akan pakai baju seragam Kementerian Sosial, pegawai pusat, kan lebih bergengsi itu daripada pakai Pemkot kan gitu. Oke. Oke. Assalamualaikum Mas Isrofi, Mbak Isfirori. Ya, selamat siang Mas Iqbal. Saya pemasaran. Ingin bertanya mau ke teman-teman kejuruan berdasarkan linearitas pemasaran bisa ngambil ekonomi atau pemasaran SMK. Namun saat cek mapping, nah oke. Jadi gini, kita itu akan dimappingkan berdasarkan yang kita lamar pada saat P3K kemarin. Nih, ya harus ingat ya. Jadi kalau misalkan kita tuh jurusannya IPS, sardik IPS, namun kita mengambil SD pada saat mapping kemarin, maka kita akan dimappingkan untuk guru sekolah rakyat SD. Begitu juga yang jurusan vokasi SMK, misalnya dia jurusan rekayasa perangkat lunak, gitu ya. Terus dia mengambil TIK. Nah, maka dia bisa ikut nih. Dia tetap mengambil RPL juga, saya nggak bisa karena tidak ada formasi itu di SR, gitu ya. Jadi itu yang menjawab kenapa sesama jurusan di Sardik ya di SMK jurusan SMK itu ada yang bisa ada yang nggak bisa ya itu karena tergantung lagi kemarin pada saat dia P3K mendaftar apa gitu ya. Izin tanya kok berusaha ganti sandi nggak bisa-bisa gimana ya ya coba diulangi terus ya, diklik linknya atau klik login, coba utak-utak dulu seperti itu. Nanti kalau memang nggak bisa masukin ke sheet. Nah tapi jangan berharap juga di sheet bakal bisa gitu, usaha dulu semaksimal mungkin, tanya temannya yang bisa gitu. Untuk mapping itu akan direset setiap 24 jam ya. Ya, mungkin Mas Abdurrahman, mungkin lebih bijak lagi bila sudah yakin lolos P3K reguler tidak perlu daftar SR. Iya, bener, bener. Kasih kesempatan untuk teman-teman yang lain tuh, karena formasinya nggak banyak, sedikit gitu. Jadi di Jawa Timur tuh hanya ada 19 titik. Anggaplah itu guru SMP semua misalkan ya. Berarti kan hanya ada 19 guru mapel saja yang dibutuhkan. Tuh. Oke, udah itu saja. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Jika tidak, mungkin bisa kita akhiri. Mas Iqbal, ini apa teman-teman bingung yang nggak ikut ini nggak usah dicentangi ya, biar lebih meyakinkan aja. Semua nggak usah dicentangi ya, langsung klik tidak bersedia ya. Terima kasih Kalau alasannya. tidak bersedia, gini Mas, tidak bersedia kan ada pilihannya, tidak bersedia. Iya, itu apa? Nggak usah dicentangi Mas. Yang kalau tidak bersedia itu nggak usah dicentangi ya. Enggak, kalau tidak bersedia nanti ada pilihannya tidak bersedia itu otomatis nggak akan keluar tuh menu centang.
Oh, iya, iya. Atau kalau sudah Izin terlanjur klik bersedia, atau jika sudah terlanjur klik bersedia, oh salah klik gitu kan akan muncul tuh centang-centang segala macam tuh ya, CV dan lain-lainnya. Udah itu nggak perlu diisi, maka kalian tidak akan mengakhiri apa itu namanya mapping, sehingga tidak akan dianggap sebagai pelamar gitu. Ngerti ya? izin Tapi Mas Iqbal, kalau bisa di back diubah pilihannya tidak bersedia. Kalau memang tidak bersedia sedari awal. izin Mas Oh, Iqbal. iya. Ya silahkan. Ada yang ingin bertanya? Enggak, ini tadi bantu teman-teman yang jawab yang nggak bersedia itu tadi loh. Kan saya barusan konfirmasi tidak bersedia. Jadi kalau yang di halaman ketiga itu kan di atasnya ada tentang itu toh. Nah, itu memang di skip aja, langsung yang di tidak bersedia itu langsung diklik gitu aja, nggak usah ditentang-tentang. Mungkin bantu Iya, yang itu betul. gitu. Jawab yang itu mungkin. Kalau yang Iya, betul. bersedia kan nanti setelahnya ada lagi gitu toh. Mungkin itu sih, Mas. Makasih. Iya, ya, mengerti. Terima kasih sudah dibantu ya, Mas ya. Ya, kayak gitu langsung di skip aja. Langsung tidak bersedia gitu. Oke, oke, siap, Mas Iqbal, Mas Bima, matur nuwun. Oke. Cara ubah passwordnya di bagian mana? Karena saya buka web mapping langsung muncul tulisan konfirmasi selesai. Dan di bawahnya ada CV, tapi tidak ada tempat ubah password. Ya udah selesai itu. Jadi kalau yang ubah password tuh ketika kita login itu langsung ada notif tuh suruh ubah password. Nah, misalkan biasanya itu terjadi kalau kita ngakses dari kemarin. Kalau kita ngaksesnya hari ini ya itu belum ada keterangan ubah password. Besok nanti baru muncul ubah passwordnya. Gitu Mas, ya, bisa dimengerti ya? satu lagi Mas, ini banyak teman-teman Apa? yang tanya Gimana? konsekuensi kalau tidak konfirmasi di mapping itu apa ya Mas gitu. Itu banyak pertanyaan dari teman-teman itu. Untuk konsekuensinya itu masih tidak tahu. Tapi apa susahnya sih? Maksudnya tinggal kita klik aja tidak bersedia kalau memang tidak bersedia gitu loh. Kan sama aja seperti kemarin kalau tidak mengikuti CAT apa konsekuensinya? Kan gitu kan? Ya, ya salah satunya konsekuensinya ya hari ini mereka tidak ketika tidak melakukan pendataan bersedia dan tidak bersedia sampai detik ini tidak diketahui. Jadi isi saja gitu, bersedia atau tidak bersedianya. Begitu ya. Dan itu kan tidak membuang waktu, maksudnya tidak sulit gitu loh. Ketika nggak bersedia, tidak bersedia, ketika bersedia lah ya lanjutkan gitu. Bisa dimengerti ya Mas Bima ya. Aman, aman. Lah, saya paham Mas, aman. Terima kasih. Nanti saya juga bantu nerangin ke teman-teman juga soal. Wah, ngono yo, ewang yo Mas yo. Wah, oke Mas, Siap, Mas Bima. aman. Oh, Iya. kadang ya ngewangi sing ning grup-grup ini. Aman-aman, Oke, insya Allah. Widarto. Ada beberapa siswa SPPI lulusan dari PPG yang pengen ikut SR, namun dari pihak komandan perlu adanya surat mengikuti tes SR ini. Nah, untuk SPPI, jujur kita tidak mengetahui ke arah sana, yaitu kebijakannya SPPI ya, yang untuk SR ini itu syaratnya tadi hanya sudah CAT, ya udah beres gitu. Kalau misalkan dia lulus sampai tahap akhir, ya dia dilantik bulan Juli. Maka apabila dia lulus juga di Pemda, maka dibatalkan udah sampai di situ saja. Hubungannya dengan SPPI ya itu yang bersangkutan sama SPPI gitu. Oh ya Mas tuh ada yang tanya tuh, kalau misalkan tidak diklik tidak bersedia, terus apakah rekrutmen SR tahap 2 nantinya juga masih bisa ikut atau enggak itu loh. Nah, justru itu. Kalau kita sudah terdata di sini yang bersedia dan tidak bersedia, kan mereka akan punya data kita di situ loh. Yang itu dimanfaatkan untuk rekrutmen-rekrutmen berikutnya. Apakah itu tentang lokasi mapping yang ditambah. Nanti kan di situ kan alasan tidak bersedianya kan banyak tuh. Karena lokasinya jauh, atau karena belum jelas, atau apa. Di situ kan ada alasan tidak bersedia. Nah, dari variabel alasan tidak bersedia inilah yang akan digunakan untuk menentukan kebijakan berikutnya. Itu. Kan tetapi tetap bisa ikut apabila ada SR. Jadi gini teman-teman, SR ini tidak seperti P3K pada umumnya ya, dia itu terpisah. Dalam artian gini,
Bisa jadi tahun ini tidak ada rekrutmen, tahun depan tidak ada rekrutmen ASN yang reguler, yang massal nasional. Tapi SR ini bisa ada gitu loh, gitu ya. Dan SR ini bisa jadi direkrut per semester, karena sampai detik ini informasinya adalah negara itu masih terus mendata daerah-daerah yang butuh karena banyak yang tidak mampunya gitu. Dan ini akan terus bertambah. Cuma 27 provinsi dengan berapa puluh titik. Di gelombang kedua bisa jadi ratusan gitu. Karena ini terus nih. Sekarang masih berproses gitu. Bisa jadi sekarang hanya ada butuh 1.000 guru. Di gelombang kedua bisa jadi 5.000 gitu. Jadi ini SR manfaatin baik-baik karena bocor sendiri itu masih sangat lama baru ada lagi gitu. Bisa dimengerti ya. Sayang Berarti kalau nggak diikutin. berarti itu nanti kalau ada seleksi tahap selanjutnya dan seterusnya itu nanti bisa ikut kan Mas? Maksudnya misal konfirmasi tidak bersedia untuk saat ini kan misal kayak saya itu kan alasannya menunggu SNP3K. Nah, sementara kan ketika tahap 2 dimulai kan mungkin pengumuman SNP3K-nya sudah selesai. Nah, mungkin baru bersedia gitu kan. Benar nggak sih Mas? Ya, betul, 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 Mas. Nah, cuma gini, Mas. Ini yang dikhawatirkan, tapi semoga saja tidak terjadi ya. Apabila ternyata dibuka lagi di akhir tahun misalkan ya, terus ternyata saat itu SR tidak menggelar ujian CAT sendiri, maka mekanisme yang dipakai adalah nilai kita saat ini digunakan kembali. Itu kemungkinan terburuknya. Karena syarat untuk menjadi ASN adalah mengikuti CAT. Nah, gitu. Jadi apabila ini kan belum pasti ya, apabila di gelombang kedua itu tetap SR tidak menyelenggarakan tes CAT, maka nilai kita saat ini yang akan tetap digunakan. Dan bagi mereka yang tidak ikut seleksi saat ini, maksudnya seleksi P3K reguler ya, juga tidak akan bisa ikut. Itu kemungkinan terburuk ya. Itu. Tapi berdoa akan dibuka juga CAT-nya sehingga yang mereka tidak ikut CAT saat ini berkesempatan untuk ikut gelombang 2. Seperti itu. Ya, SPP itu punya Kemenhan, ya itu urusannya kalian sama Kemenhan lah. Gitu. Ini urusannya Kemensos sama Kemendikbud. Zul, misal daerah Malang jurusan MTK ada 50, maka 3 teratas yang diambil, baru nanti diseleksi lagi oleh Kemensos. Ya, seperti itu. Benar, seperti itu. Oke, ada lagi teman-teman, Mas Bima atau yang lain? Kalau untuk Mas, detail kayak formasi misal di Malang itu butuh berapa guru matematika, guru bahasa Indonesia atau yang lainnya itu ada nggak Mas? Kira-kira kayak detail prodinya kan kalau titik lokasinya kan sudah ada. Nah, itu belum pasti, Mas. Kita belum dapat informasi itu sampai nanti ke seleksi lanjutan, Mas. Kan nanti baru akan ketahuan tuh ketika kita lulus di seleksi lanjutan, nama kita itu berapa, namanya siapa saja dan bersaing memperebutkan di mana. Baru akan ketahuannya di seleksi lanjutan. Oke, siap Mas. Itu ada Pak Joka Baloci itu. Monggo, Ya, silakan. silakan Mas Pajoka. Halo, terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama itu Mas yang mau saya tanyakan terkait dengan keberlanjutannya sekolah rakyat ini. Nah, kita kan anggap ini lulus. Nah, kita kan menjadi 3K di bawah naungan Kemensos kan. Iya, di bawah Kemensos. Ya, di bawah. Terus? Jadi perlihatkan kita di bawah naungan Kemensos. Nah, ini kan program yang baru. Ketika anggaplah kita tidak minta-minta, ada pergantian
atau evaluasi terkait program SR ini, dan sekolah rakyat ini tiba-tiba dijadikan sebagai sekolah umum. Nah, status kita dari P3K Mensos itu apakah tetap atau ada regulasi yang mengatur terkait ini nantinya kita tetap dimasukkan ke dalam P3K di bawah naungan Kemendikbud. Seperti itu. Karena sampai saat ini saya lihat belum ada regulasi yang mengatur terkait tentang itu. Ini kalau tidak minta-minta ya. Saya tangkap pertanyaannya. Oke, jadi begini, untuk hal-hal yang seperti itu kan masih jauh di depan ya, dan sampai saat ini memang belum ada regulasi yang menyatakan dan yang mengatur itu, gitu ya. Akan tetapi saya yakin bahwa itu akan diatur kemudian, ya. Ini kan program nasional, ya, dan gurunya nanti akan ada ribuan. Apabila ini terus berjalan selama 3-4 tahun ke depan, otomatis bisa puluhan ribu itu guru SR, ya, dan itu tenaga yang sangat banyak. Negara tidak akan mungkin menelantarkan mereka sekalipun belum ada aturannya. Aturan itu nanti akan dibuat. Mekanisme yang ada saat ini adalah yang pernah saya dengar itu adalah kalau memang itu terjadi, itu bisa saja ditransfer menjadi guru daerah, otomatis mutasi seperti PNS. PNS kan bisa jadi dari pegawai provinsi dipindah menjadi pegawai Pemkot, itu bisa. Dari pegawai daerah menjadi pegawai pusat itu bisa, gitu. Tinggal dibuatkan regulasinya aja. Jadi jangan mengkhawatirkan sesuatu yang masih jauh. Insya Allah negara akan memikirkan kita soal hal itu. Itu yang Mas ya. Tapi Mas Kalau begini, saya jawab, ya gimana? sedikit lagi Mas. Yang saya khawatirkan nanti begini, jangan sampai ketika karena kan kebetulan saya kerjanya di dinas pendidikan Mas. Dinas pendidikan itu kan belum menganggarkan terkait dengan SR, baru di dinas sosial. Nah, khawatirannya nanti ketika ini kan nanti akan dampaknya kepada sekolah umum. Banyak mungkin sekolah umum nanti yang akan tutup karena kekurangan murid. Nah, kedepannya ketika program ini anggaplah saja ada evaluasi, dia akan menjadi sekolah umum, sedangkan guru-guru yang ada di SR itu di bawah naungan Kemensos, yang kita khawatirkan itu pemutusan kontraknya. Karena kan P3K yang statusnya kan kontrak, Mas. Nah, Ya, ini jadi langsung saya jawab, saya nangkap ya. intinya. Ya, jadi gini, P3K Pemda pun kan juga sama-sama kontrak, Mas. Apakah ada pasal yang menjamin bahwa P3K Pemda tidak akan diberhentikan kontraknya sesaat, sepihak? Apakah ada? Kalau kita bekerja di Pemda, kita akan pasti terjamin sampai pensiun, tidak akan diberhentikan, ada tidak? Kan juga tidak ada. Tapi pada faktanya di lapangan kan sampai detik ini, mereka yang habis kontrak kan otomatis diperpanjang, gitu ya. Dan hal-hal yang bersifat regulasi, yang itu ranahnya ada di kementerian, ada di pemerintah, itu sebenarnya untuk kita pusingkan saat ini itu kurang tepat. Bukan berarti salah ya, kurang tepat. Karena lebih baik kita memikirkan langkah yang ada di depan kita dulu, gitu. Perihal itu nanti kan bisa kita usulkan kemudian. Anggaplah nanti ada 50.000 guru SR ya, dan ternyata terdampaknya demikian. Itu 50.000 itu cukup untuk demo itu, gitu ya. Jadi itu urusannya nanti saja kita bahas. Yang kita fokuskan itu apakah nanti teman-teman dekat mappingnya atau jauh, gajinya dan lain-lain, itu yang perlu kita pikirkan yang jangka pendek dulu gitu. Hal-hal yang sifatnya itu ranahnya pemerintah ya kita pikirkan nanti saja itu. Terlalu panjang kalau kita bahas sekarang. Lagi pula saya pun nggak punya datanya dan tidak bisa dan tidak memiliki kapasitas untuk menjawab, gitu ya. Oke, baik, terima kasih. Sebelum Mas Dava, ini ada satu pertanyaan nih yang sangat menarik, Mbak Vita. Setahu saya sekolah itu Serdik 24 jam. Oke. Jadi di aturan yang terbaru, kebetulan saya lagi ada acara dengan orang GTK-nya langsung ya. Saya berada di Solo saat ini dengan orang GTK. Untuk jam mengajar saat ini itu tidak harus 24 jam, bahkan 12 jam pun bisa, gitu ya. Dan nanti ya poin jam itu tidak hanya serta-merta dari kita mengajar, kita jadi waka itu juga ditambah, kita menjadi kepala perpus juga ada hitungannya, kita jadi wali kelas itu juga ada hitungannya. Jadi
untuk bisa dapat 12 jam hingga 18 jam itu tidak hanya semuanya dari mengajar. Yang mungkin saja nanti ketika di SR, ketika kalian ada apa ekstra yang harus kalian lakukan kepada murid di luar jam kerja, itu dapat tambahan 5 jam misalkan. Gitu ya, bisa dimengerti ya. Jadi untuk urusan sertifikasi itu sudah dipastikan semua guru yang mengajar di SR akan dapat sertifikasi. Nah, nanti regulasinya mereka lah yang akan mengatur seperti apanya. Intinya itu yang sudah mereka pastikan akan dapat sertifikasi gitu. Dan untuk aturan yang secara nasionalnya sertifikasi sekarang sudah tidak lagi 12 jam, 24 jam. Tapi berkisar antara 12 sampai 18 jam. Gitu ya. Baik. Nah, silahkan Mas Dava. Monggo. Assalamualaikum Mas Iqbal. Selamat siang. Selamat siang. Oh, nggih, Mak. Dengar nggih suara saya ya? Ya, masuk. Oke. Em, Mas, maaf nggih Mas, ini mungkin agak sedikit melenceng dari pembahasan SR. Nah, ini saya izin bertanya terkait mengenai P3K paruh waktu. Nah, kemarin kan sempat ada kabar-kabar tuh P3K paruh waktu. Nah, itu ketika misalnya kita nggak lolos di P3 paruh, nggak lolos di P3 full time atau penuh waktu sama nggak lolos SR, nah itu apa kita akan maksudnya ada pilihan gitu nggak sih kalau kita itu bakal jadi P3K paruh waktu itu gimana Mas? Itu kan kemarin udah ada kabarnya, mungkin jenengan bisa menjelaskan biar semuanya Jadi tetap gini, paham. saya jawab langsung ya, Mas Dava ya. Untuk P3K paruh waktu berdasarkan Permen PAN RB yang mengatur terkait regulasi itu adalah bagi mereka yang terdata BKN 2022 ke bawah. Nah, untuk non ASN, termasuk kita kan juga non ASN yang tidak masuk dalam database BKN, itu tidak ada kewajiban bagi Pemda untuk mengangkat mereka yang gagal menjadi paruh waktu kecuali Pemda tersebut menyanggupi atau punya keinginan. Seperti contohnya Pasir nih. Kabupaten Pasir di Kalimantan Timur itu nggak peduli. Lu gagal CPNS gelombang 1, lu gagal CPNS, lu gagal P3K gelombang 1, gelombang 2, baik itu lulusan PPG, lulusan honorer, terdata dan nggak terdata, semuanya akan dipaduh waktukan. Itu Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Ya, yang saya tahu cuma itu toh. Untuk kabupaten lainnya itu tidak sanggup untuk memparuh waktukan yang non database. Yang database saja itu Pemdanya ngos-ngosan, gitu ya. Bisa dimengerti? Gimana Mas Dava? Oke, siap Mas, dimengerti. Terima kasih atas penjelasannya. Oke, satu penanya terakhir ya, Mas Sahrul, silahkan. Mas Sahrul Sidik, Iya Pak, izin bertanya. Udah kedengeran Pak suara saya? aman sudah. Pak, saya kan mau tanya. Yang ada di mapping kan kita klik bersedia dan tidak bersedia. Lah sedangkan Pak Iqbal kan bilang kalau memang di yang P3K reguler diterima lebih baik klik tidak bersedia. Lah ini kan belum pengumuman Pak. Terus kita ini harus ambil sikap yang gimana Pak? Nanti kan takutnya kan apa? Kita sudah bersedia ternyata yang di Pemda kita keterima. Terus andaikan kita tidak bersedia ternyata yang di Pemda kita tidak diterima. Kan jadinya bingung Mbak, kita itu mesti gimana? Terima kasih. Oke, baik. Nah, tadi kurang menyimak mungkin Mas Sahrul ya, tapi nggak apa-apa saya jawab gini. Eh, maksudnya adalah itu kan kita bisa mengira-ngira dari ranking kemarin itu kan teman-teman banyak yang melakukan perankingan mandiri tuh, ya kan? Kira-kira peluang Iya, kita besar nggak untuk keterima? Contohnya kayak saya di Kalimantan Barat, kayak Mas Zainul Mutakin itu di Kalimantan Timur, itu dia satu-satunya pelamar itu di Kalimantan Timur. Ya, otomatis ya udah pasti lolos lah, cuma dia tok yang lamar, nggak ada yang lain. Atau kayak jurusan-jurusan bahasa PGSD, sejarah, yang dibutuhkan 500, yang daftar 100, itu udah pasti tuh. Atau ada teman-teman yang melakukan pendataan mandiri dan ternyata di situ formasinya 20, kalian masuk nomor 10, ya udah itu kemungkinan besar lulus. Ya udah
Kalau yang kayak kayak gitu itu ngapain daftar SR gitu kan. Nah, kalau misalkan kita masih tidak yakin, ya kan, terus memilih mendaftar SR, ya itu juga malah bagus karena kalian akan punya backup. Misalkan nih, kalian daftar kan besok terakhir nih, ya kan? Lalu tanggal 16 sampai tanggal 20 besok ada pengumuman. Kalian ternyata lulus di P3K, ya udah di skip yang SR-nya nggak dilanjutkan, gitu. Dan itu tidak ada konsekuensi kan kalian juga belum tentu lulus di tahapan kedua di seleksi lanjutan. Atau misalkan ya kalian ternyata lulus di tahapan seleksi lanjutan yang 3 orang itu. Ya udah, kalau ternyata dia di P3K Pemdanya kalian itu lulus, nggak usah diikuti tuh seleksi lanjutannya. Otomatis kalian kan gugur di SR. Nah, dan akan berlanjut di P3K reguler. Gitu ya. Bisa dipahami ya Mas Sahrul ya dan teman-teman yang lain ya. Gimana? Ya Pak, bisa Pak. Ya, oke. Jadi intinya dengan adanya SR ini sebenarnya ya sangat bagus untuk kita bisa jadi backup. Kalau ternyata kalian tidak lulus di P3K reguler, lah lulus di SR gitu. Nah, gitu. Dan kalau misalnya lulus ya alhamdulillah SR-nya di skip gitu. Oke, baik itu saja ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman jelas dan saya minta bantu teman-teman jelaskan ke teman-teman yang lainnya. Dari lintas kampus juga nggak apa-apa, dari UNESA, dari Unisma, dari mana-mana, teman-teman bantu untuk menjelaskan terkait hal ini. Dan sebisa mungkin semuanya mendaftar. Maksudnya saya melakukan konfirmasi, baik bersedia ataupun tidak bersedia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Bang. Terima kasih Pak Iqbal. Ya, sama-sama semuanya pamit, izin pamit ya. Iya.